Learn history, repeat victory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita lihadza, pada agama ini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Salam serta salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindukan, lelaki pertama yang kita dengar sebelum kita mendengar orang tua kita. Semoga lisan kita Allah mudahkan buat bersalawat. Semoga pun kita diberikan Allah kesempatan buat bertemu dengan beliau nanti fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nama yang 14 abad lalu, tapi hari ini kita masih mendengungkannya. Nama yang 1400 tahun yang lalu, tapi kita masih membaca, mempelajarinya. Bahkan hampir semua orang terinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ teman-teman semuanya, kita nyadar bahwa ternyata kita nggak bisa lepas dari masa lalu. Ya, secara umat aja nggak bisa lepas, secara pribadi apalagi belum bisa move on gitu kan. Ada yang belum bisa lepas dari kenangannya, sampai-sampai Unmesh aja nyanyi di Miracle in Cell Number 7 ya, terlalu indah dilupakan, terlalu pedih dikenangkan. Karena apa teman-teman semua? Setiap orang punya kenangan, dan orang itu didefinisikan juga dengan kenangannya. Seseorang itu didefinisikan juga dengan apa yang dia kenang. Kalau kita nggak punya kenangan, siapa kita? Makanya saya pernah lihat sebuah series yang nyeritain tentang zombie, tapi agak kemana-mana ya. Tapi di series itu ada sebuah quote yang luar biasa. Apa yang membedakan manusia dengan zombie? Zombie itu menjadi zombie karena dia kehilangan kenangannya. Jadi dia makan semuanya kan, makan temennya, makan kekasihnya, makan tembok juga makan dia. Tapi orang itu, seseorang menjadi orang, saya menjadi Edgar karena kenangan yang membentuk saya. Dan umat ini menjadi umat ini karena masa lalu yang membentuknya. Makanya orang amnesia itu harus dikenalkan tentang masa lalunya. Dan itulah kenapa teman-teman mungkin sebagian besar udah membaca The Untold Islamic History. Sudah baca sampai selesai? Ada yang sudah baca? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Selain itu ada yang mungkin udah baca The Incredible Muslim atau Infinity Muslim Heroes. Jazakumullah khairan ahsanal jaza. Kenalin teman-teman bagi yang belum kenal. Mungkin teman-teman ngiranya Edgar Hamas tuh kurus, kecil gitu ya. Ternyata besar. Ya, soalnya lihat di bukunya kok ya kecil. Iya, fotonya saja. Iya. Dan alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu dengan teman-teman semuanya dalam kesempatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bang Fidrian selaku CEO dari Gensa Berilmu, penerbit kita yang alhamdulillah dengan kegigihannya dan tim juga alhamdulillah kita bisa kumpul di tempat yang bahkan tempat ini pun terinspirasi dari masa lalu. Namanya aja Taman Ismail Marzuki. Beliau adalah sejarah, tapi dibuat nama sebuah tempat agar kita mengenang, mengingat, dan mempelajari kiprah beliau. Ada yang sempat iseng nggak tadi lihat Wikipedia? Siapa itu Habib Yasin? Tempat kita sekarang nongkrong di sini. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim, pengarang, penulis yang luar biasa. Saya tuh punya kebiasaan kayak gitu teman-teman semua. Entah kenapa kalau kalau lagi sama mobil tuh, di depan saya ada mobil. Platnya itu 1453. Mikir apa? 1453 ya. Tahun itu terjadi apa ya? Beneran teman-teman. Apa terjadi apa? Ada yang tahu? Al-Fatih pembebas Konstantinopel. Saya pun di Madinah punya sebuah kebiasaan. Saya selalu menaruh sandal saya di sebuah rak yang nomornya, karena saya orang yang pelupa, saya butuh satu rak
yang bernomor yang gampang saya ingat. Makanya saya pilih rak nomor 732. Ada yang tahu tahun itu terjadi apa? Tahun itu kalau di Untold Islamic History dalam babnya itu adalah sejengkal menuju Paris. Ada yang masih ingat? Belum lama kita scientific review tentang itu. Sejengkal menuju Paris tahun 732 itu adalah tahun di mana ekspansi dan perluasan dakwah kaum muslimin sedihnya berhenti. Karena kita pernah sampai ke Perancis, bahkan belum lama kemarin kita yang follow Gen Saladin ada di sini. Kayaknya irisan ya. Yang follow Gensa mungkin baca ketika satu kota di Perancis tiba-tiba menjadi Istanbul mini. Ya, karena kita pernah sampai ke Perancis bahkan dalam satu musim dingin. Itu kapal-kapal kita pernah berlabuh di sana dan gereja diubah jadi masjid buat tahun itu saja. Perancis punya sejarah dengan kita dan tahun 732 membuat saya ingat, makanya taruh sendal di situ. Seunik itu teman-teman. Jadi sejak dulu memang suka dengan sejarah dan baru saja saya pulang dari Wonosobo. Jadi asal saya dari Wonosobo. Kenapa saya pulang? Saya baru ketemu, saya harus pulang. Aku harus pulang kalau kata Ebib. Ketemu dengan ayah karena ayah saya melakukan operasi opnam, teman-teman, dan mohon doanya semoga beliau sembuh. Nah, menariknya begini. Di hari ketika ayah saya pulang dari rumah sakit menuju ke rumah, dokter datang. Assalamualaikum, membuka tirai. Waalaikumsalam. Dokter ini menyampaikan sesuatu yang entah kenapa saya ingat betul, yang saya janji akan saya sampaikan di sini karena relate dengan ini. Apa itu? Bapak insya Allah cepat sembuh ya Pak. Bapak usianya masih belum terlalu tua. Bapak tahu nggak, kemarin ada pasien yang sama kayak Bapak penyakitnya. Usianya 76, namanya Pak Abdullah. Tapi Pak, meskipun usianya lebih tua, penyakitnya lebih parah dari Bapak. Beliau dalam 2 bulan sembuh Pak. Bi'idznillah. Bapak semangat ya Pak? Oh iya, siap dok, saya akan semangat. Kalimat itu sepertinya gak nyambung dengan inspired by history siang ini. Tapi saya coba tes teman-teman. Ada yang menganggap itu relate nggak dengan pembahasan kita? Ada yang menganggap itu relate? Kata-kata seorang dokter pada ayah saya, Pak, kemarin ada pasien namanya Pak Abdul, lebih tua, penyakitnya lebih berat, tapi dia sembuh. Bapak semangat ya. Di situ, setelah dokter bilang, ayah saya bilang kepada saya, Gar, itulah kekuatan sejarah. Ada yang masih belum paham di sini? Mari kita bedah. Dokter bilang, Pak, kemarin di masa lalu telah terjadi. Ada seseorang yang lebih tua dari Anda. Kenapa bilang kayak gitu? Itu untuk menggambarkan situasinya lebih berat. Penyakitnya 2 kali lebih berat dari Bapak. Untuk menekankan lagi bahwa keadaannya lebih sulit. Tapi dia berhasil sembuh dan dia tetap semangat. Kalau dia saja bisa, Bapak pasti bisa. Kalimat itu, kalau kita cari di Al-Quran, ada. Meskipun nggak kayak gitu kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan kisah-kisah nabi sebelum kamu wahai Muhammad, kami kisahkan padamu untuk meneguhkan hatimu. Itulah kenapa agenda pada hari ini tidak ingin membedah secara khusus di Untold Islamic History. Because everyone, karena setiap orang itu punya inspirasi dari sejarahnya masing-masing. Dan setiap kita itu pasti pernah punya kisah itu. Ternyata ini nggak cuma tentang sirah nabawiyah. Ternyata ini nggak cuma tentang sesuatu yang jauh puluhan, ratusan, ribuan tahun yang lalu. Allah Maha Kuasa nggak mengutus orang yang ketika dipanah itu gak yang patah bukan kulitnya tapi panahnya gitu, kayak Gatot Kaca, otot kawat, tulang, wesi. Kalau bisa, memang bisa. Allah Maha Kuasa mengutus seorang nabi yang badannya itu luar biasa kekar sehingga dia seorang diri mampu mengalahkan ribuan pasukan.
I am Hulk, the strongest Avenger. Tapi nggak gitu. Nabi Muhammad giginya pernah tanggal. Ada yang pernah tanggal ditonjok orang? Gak ada, saya kira. Ada yang pernah, teman-teman semuanya, kamu lagi duduk nih santai gini, ya. Di lantai atas ada yang mau ngelempar kamu batu biar kamu mati. Ada di sini? Gak ada. Nabi kita pernah, by the way. Ada yang tahu saat itu di mana? Bani Nadir. Saat itu Rasul lagi duduk di Bani Nadir dan orang Yahudi Bani Nadir itu ada yang berkonspirasi buat melemparkan batu, atau ada yang bilang kalau orang Jawa tuh kan pakai muntu sama apa sih teman-teman yang buat ngulek itu? Ya, cobek tapi gede banget buat dilempar ke atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malaikat Jibril mengingatkan beliau sehingga beliau pulang duluan. Sahabat bingung nih, kok pulang duluan? Apa kita pulang? Kita pulang. Nanya ke Rasul, ada apa ya Rasul? Malaikat memberikan kabar padaku bahwa Yahudi akan membunuhku. Akhirnya Bani Nadir adalah bani yang termasuk pertama-tama diusir dari kota Madinah. At least teman-teman semuanya di sini kita belajar bahwa segala hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu inspirasi banget buat kita. Kamu ngerasa berat hidupnya, ingat Nabi kita lebih berat. Kamu lagi ngerasa lapar, apalagi Mas Novel mahasiswa kos-kosan tuh kan. Hari Senin kari ayam, Selasa soto ayam, Rabu ayam bawang. Ada yang familiar dengan nama itu? Gak pernah ada nama itu di warteg. Kari ayam, soto ayam, ayam bawang itu adalah judul-judul Indomie, teman-teman semua. Oh, mohon maaf, bukan sponsor ya Bang ya? Aduh, harus jadi sponsor nih tahun depan nih. Itu. Tapi tetap gizinya harus bagus ya Bang. Rasul ingin umatnya juga sehat-sehat. Rasul senang kalau umat itu kuat-kuat gitu. Makanya kan al-mu'min al-qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih hebat dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oke. Agenda kita sekarang adalah nanti akan ada beberapa random yang kita pengen tahu kisah-kisah apa sih yang membuat kalian terinspirasi. Buat saya pribadi ada alasan, saya mulai dari saya sendiri ya. Ada alasan hari ini kenapa saya pakai warna hitam. Meskipun sering banget kalau kajian pakai warna hitam, teman-teman. Tapi khusus bukan karena saya baru pulang dari kuburan atau bagaimana, tapi hari ini, tanggal ini, today in history, belum diposting, insya Allah habis kita pulang diposting, adalah terjadinya sebuah pembantaian besar oleh Israel pada pengungsi Palestina, yaitu pembantaian Sabra Shatila. Itu yang membuat saya, tanggal-tanggal yang ada di kalender itu, buat saya bermakna. Makanya kalender Gensa itu ada beberapa tanggal-tanggal pilihan, bukan karena apa, saya pingin teman-teman juga ikut merasakannya. Contoh, kalau lagi 17 Ramadan, lagi lapar-laparnya, ya, lagi rebahan, ingat 17 Ramadan kan kaum muslimin menang perang Badar. Masa aku rebahan, malu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanggal ini, 18 September, qadarullah, diingatkan oleh seseorang bahwa ini salah satu duka warga Palestina. Saat itu tahun 1982 dan Israel membantai 2.500 sampai 3.500 orang-orang Palestina yang mengungsi. Bayangkan kamu diusir dari negerimu. Ketika diusir, kamu masih membawa kunci rumahmu. Kenapa? Karena kamu mikir, paling besok balik. Kalau kamu mikir, kalau kamu teman-teman lihat, kenapa sih orang Palestina kalau demo bawa kunci, simbol kunci itu bukan kunci iseng atau apa. Mereka itu ketika 48 diusir di Palestina, itu membawa kunci rumahnya dengan sebuah asumsi, besok juga balik. Kayak orang Indonesia, orang Bekasi, mohon maaf ya, yang kebanjiran, bawa kunci. Besok juga balik, banjirnya selesai, kita pulang lagi. Orang Palestina pun berpikir seperti itu, tapi ternyata udah 3 generasi. Kunci itu dari kakek ke anak ke cucu. Gak balik-balik. Dan salah satu yang membuat hari itu pedih, 18 September,
adalah ketika kamu diusir dari rumahmu, kamu mengungsi ke rumah orang, dan di rumah orang itu kamu ditembak lagi, dibantai lagi. By the way, itu bukan di Palestina, di Lebanon, Sabra Shatila. Kita kenang itu teman-teman semua, kita doakan syuhada, semoga mereka semuanya darah mereka yang terkucur di bumi suci itu menjadi salah satu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini masuk ke dalam bagian daftar orang-orang yang berjuang, bertekad untuk membebaskan bumi suci Palestina. Amin ya rabbal alamin. Itulah kenapa nama kita adalah generasi Salahuddin. Dan gak berlebihan ketika ada yang nanya, Gar, inspirasi, salah satu inspirasi terbesar dalam hidupmu itu apa dari sejarah? Tentu selain baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat dengan saya secara zaman adalah mereka, teman-teman yang ada di Palestina. Entah kenapa juga, mungkin itu sebab mengapa ayah saya menamakan saya Edgar Hamas. By the way, itu bukan nama pena. Nama saya aslinya bukan Edgar Sudibyo atau Edgar Subarjo, bukan, Edgar Hamas beneran. Untuk tahun itu nama yang cukup asing, teman-teman. Saya lahir tahun 95. Dan ayah saya memberi sebuah nama Edgar Hamas gitu. Karena ayah saya terinspirasi oleh seorang tokoh juga, lagi-lagi inspired by history. Lagi-lagi saya banyak mengambil pelajaran dari seorang ayah, teman-teman semua. Karena ayah saya mungkin ketika nulis sejarah tidak terlalu bisa. Ketika beliau ngomong sejarah pun gak terlalu bisa. Tapi ayah saya nyuruh saya buat mengeksplor sejarah sejak kecil. Dan bangsa Palestina secara umum dan beberapa tokohnya secara khusus itu yang paling menginspirasi hidup saya. Contoh ya konkret ya, teman-teman pasti tahu seorang syekh yang duduk di kursi roda, yang Israel pun butuh helikopter paling canggih untuk membunuh dia, Syekh Ahmad Yasin. Ada juga seorang dokter anak, tapi semangatnya luar biasa buat membebaskan Palestina. Namanya Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi. Nah, itu bagian saya. Mana inspirasi bagi teman-teman semuanya. Nah, semoga teman-teman semuanya juga punya kisah-kisah seperti itu. Itulah mengapa Ustadz Budi Azhari sering mengatakan kita itu nggak mau mengubah, kita itu nggak mau kenangan tuh cukup sebagai kenangan saja. Kalau ada orang bilang masa lalu biarlah masa lalu, it's okay, itu sebuah lagu, gitu kan? Tapi masa lalu, kalau kata Ustadz Budi Azhari, kita mengubah kenangan menjadi panduan. Kalau kata Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, kita kan ingin menciptakan masa depan nanti teman-teman semuanya. Ada yang punya mimpi, pengen jadi apa di masa depan? Semua punya mimpi. Semua punya visualisasi, semua punya imajinasi. Tapi teman-teman semuanya simple. Orang itu nggak akan bisa berimajinasi kalau dia nggak punya referensi. Seaneh-anehnya makhluk alien yang di film Men in Black atau Avenger atau apapun itu pasti meskipun serandom apapun makhluknya ya, dia pasti ada referensinya di dunia kita. Contoh, alien ada yang matanya 3, hidungnya 2, kakinya 5. Oke. Aneh kan? Random kan? Pertanyaannya, kenapa dia bisa mikir ada matanya? Karena dia lihat makhluk hidup ada matanya. Meskipun 3 matanya ya. Kenapa dia bisa mikir kakinya harus 5? Kenapa harus ada kakinya gitu loh? Karena dalam hidupnya dia melihat makhluk hidup itu ada kakinya. Maksud saya apa sih? Sesuatu, imajinasi apapun yang kita pikirkan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Dan teman-teman semuanya, kamu pasti ingin melihat masa depan itu cerah gitu loh. Kamu pingin menjadi sesuatu yang luar biasa bagi umat Islam, kamu butuh referensi. Itulah kenapa masa lalu itu
tokoh-tokoh itu kita jembrengin semua di depan kamu. Contoh di Untold Islamic History, sebut satu tokoh siapa ya kira-kira? Ada yang mau usul? Ada yang pengen kita bedah satu aja di Untold? Abdurrahman Al-Ghafiqi. Terima kasih Kak. Ada yang masih ingat beliau? Belum lama juga, scientific review, sejengkal menuju Paris. Abdurrahman Al-Ghafiqi bukan sahabat. Beliau seorang tabi'in, teman-teman. Tapi beliau itu belajar langsung kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Sosok ini teman-teman semuanya, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari Abdurrahman Al-Ghafiqi buat masa depan kita? Saya usul satu poin dulu. Seenggaknya Abdurrahman Al-Ghafiqi itu ngajarin kita bahwa ternyata dulu itu umat Islam pernah punya peradaban sampai ke Perancis. Pertama. Yang kedua, Abdurrahman Al-Ghafiqi itu mengajarkan pada kita bahwa umur umat itu bisa panjang kalau umat ini bersatu. Kenapa? Karena saat itu Andalusia lagi hancur, parah, terpecah-pecah. Jadi ada orang Arab, ada orang Andalusia, ada orang Berber. Orang Arab itu pun kebagi. Ada Arab Syam, ada Arab Yaman, ada Arab Hijaz, dan masing-masing suku Arab itu mengklaim gua yang paling hebat, gua yang paling keren, lu kagak. Itu Arab. Belum orang asli Andalusianya, belum orang asli Berbernya. Berber ada yang ingat dari mana? Afrika Utara. Kalau pengen membayangkan siapa orang Berber sekarang, Zinedine Zidane, orang Berber tuh. Iya. Pelatih siapa teman-teman? Pernah melatih dia kan? Saya juga lupa pernah melatih siapa gitu ya. Nah, itu orang Berber. Orang Afrika Utara itu bukan hitam seperti yang kita lihat di Black Panther tuh, bukan. Dia orangnya tuh harmoni blasteran antara Eropa sama Afrika. Matanya biru, wajahnya putih, itulah. Orang Berber, Andalusia, Arab itu saling bertikai dan mengklaim diri mereka yang paling berhak. Diri mereka yang paling bisa memimpin Andalusia. Dan teman-teman semuanya, saat itu yang paling senang siapa dengan perpecahan ini? Yang paling senang bukan orang Islam. Yang paling senang adalah yang ada di utara. Aragon, Castilla, pokoknya kerajaan-kerajaan Katolik belum ada dulu itu ya. Tapi mereka yang paling senang, mereka bisa menaklukkan lagi Andalusia. Mereka bisa masuk lagi ke situ. Sampai akhirnya Khalifah mengutus seorang tabi'in namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah. Dan langkah pertama dia, lagi-lagi kalau teman-teman lihat, Abdurrahman Al-Ghafiqi pun terinspirasi dari sejarah. Tahu langkah beliau ketika sampai ke Andalusia ngapain? Beliau melakukan hal yang sama dengan apa yang nabiku dan nabimu lakukan ketika masuk ke kota Madinah. Apa itu? Mempersaudarakan yang terpecah, kaum muslimin. Ada Ansor di situ, ada Muhajirin di situ. Ansor yang punya segalanya, tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Orang Muhajirin yang nggak punya apa-apa, subhanallah, lihat Al-Hasyr. Teman-teman bakal lihat definisi orang Ansor yang keren banget. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang Ansor tuh mengutamakan temannya Muhajirin meskipun mereka juga butuh. Orang Muhajirin, orang Ansor disatukan. Dan itu juga yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Orang Eropa bilang sejarah berulang. Tapi kalau umat Islam ngomongnya gimana? Umat Islam bilang sunnatullah berulang. Kalau umat mau bangkit, bersatu dulu sebelum mikir kemana-mana. Kalau umat mau berjaya, kalau umurnya mau panjang, bersatu dulu. Itu salah satu hikmah dari Abdurrahman Al-Ghafiqi. Meskipun lagi-lagi menurut saya, ini opini saya,
Abdurrahman Al-Ghafiqi pun mengajarkan pada kita bahwa perjuangan itu milik manusia, tapi kemenangan itu milik, karena memang semantap-mantapnya Abdurrahman Al-Ghafiqi menyatukan semua muslimin, berangkat 50.000 orang, bersatu semuanya. Kayak tadi tuh, teman gitu kan. Semangat ya, yang kiri disapa, teman kamu juga ya. Pun begitu, orang Berber, Andalusia, Arab bersatu padu. Saking bersatunya sampai keluar dari Andalusia, melewati pegunungan Pirenia. Saya nggak ada slide-nya ya. Biasanya ada slide-nya. Sampai ke Perancis. Tapi aduh, bersatunya udah. Mantapnya sudah, ternyata kekalahannya pun mengulangi kekalahan yang sama. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang ingat kalahnya kenapa? Apakah karena jumlahnya sedikit? Enggak pernah kita. Bukan itu. Kita sedikit sering banget melawan yang banyak menang gitu. Kayaknya bukan karena itu. Apakah karena panglimanya kurang hebat? Ketika semuanya lari tunggang langgang, Abdurrahman Al-Ghafiqi dipanah tuh berbelas panah, tetap maju. Luar biasa. Karena apa? Karena musuh terlalu canggih. Alamak jang. Saat itu kaum muslimin memang pendatang, tapi secara teknologi lumayan lah ya. Sudah mending gitu daripada orang situ. Karena apa? Karena tidak mengetahui tentang geografi tempat itu, enggak juga. Buktinya dulu Tariq bin Ziyad masuk ke Andalusia menang. Ada yang tahu kenapa? Kekalahan yang sama dengan sebab yang sama terjadi sebagaimana terjadi di perang yang terjadi pada 3 Hijriah, di mana Hamzah terbunuh. Sampai-sampai sejarawan muslim Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, umat ini itu kalau kamu lihat setiap peradaban Islam yang runtuh itu pasti ngulangin Uhud semua. Ghanimah ya, dan karena ghanimah itu terpecah belah. Buktinya pasukan panah. Dari 50 orang, sekitar 50 yang turun ngambil ghanimah 45. Yang bertahan 5 dibantai Khalid. Saat itu masih kafir. Ya. Makanya Khalid itu kan win rate-nya 100%. Gak pernah kalah gitu. Dia menang di Uhud. Ya. Cukup tahu. Meskipun nanti dilawan lagi sama Rasul, dia ada yang tahu di mana? Hamraul Asad. Saya sih yakin ya. Oke, teman-teman semua di sini tuh udah expert masalah ini. Nama itu tadi Abdurrahman Al-Ghafiqi. Apa yang dia lakukan sama dengan Rasul lakukan, menyatukan Ansor dan Muhajirin. Tapi kekalahan yang kaum muslimin rasakan itu juga sama karena ghanimah. Perang Hunain pun sempat agak gimana ya, karena harta, karena mu'alafnya banyak, karena a'jabatkum kathratukum, merasa hebat karena jumlah. Gitu. Sekarang coba Utsmani runtuh karena apa? Ada yang pernah ke Istanbul? Wish, mantap bang. Ada istana namanya Dolmabahç ya bang. Ya. Apa artinya Dolmabahç itu? Oke, siap, gak masalah. Tapi oke bang. Kira-kira istana itu artinya ya kayak hiasan kebun, taman gitu ya. Istana itu dibuat ketika Utsmani lagi utang banyak. Tapi sultannya ngebuat istana yang ngabisin miliaran dolar. Bukan, nggak sampai miliaran, ratusan juta dolar. Umat lagi melarat, hutang lagi banyak-banyaknya, lagi-lagi karena harta. Utsmani kemudian runtuh. Kalau kata Imam Muhammad Ghazali rahimahullah, bukan karena musuh itu menjadi serigala, tapi karena umat Islamnya yang melemah menjadi domba. Learn history, repeat victory.